Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya sedang berada di salah satu rumah yang sangat cantik ya, dengan banyaknya tanaman hias yang tertata dengan rapi. Dan tidak hanya pada bagian depan rumah saja ya, namun di bagian sisi atasnya. Di sini juga terdapat banyak sekali koleksi tanaman hias yang penataannya dibuat bergerombol seperti ini, dan banyaknya tanaman-tanaman sehingga menjadikan suasananya benar-benar terasa asri banget. Ditambah meskipun pada bagian sisi bawahnya ya, di sisi bagian bawahnya ini masih alami, namun keadaannya benar-benar bersih. Dan tidak hanya tanaman-tanaman bunga yang ditanam pada bagian area halaman rumahnya ya, namun juga ada beberapa tanaman-tanaman sayuran. Ini benar-benar luar biasa sekali. Dan bagaimana juga cara sang pemilik untuk menata tanaman hiasnya ataupun tanaman sayurannya juga sangat sederhana sekali ya. Namun memang terbukti kembali ya, bahwa dengan adanya tanaman-tanaman, entah itu tanaman sayuran, tanaman-tanaman buah, tanaman hias, itu menjadikan keadaannya itu akan jauh lebih indah ya, dibandingkan dengan sebuah rumah yang indah namun sama sekali tidak ada tanaman-tanaman. Dan di sini juga ada beberapa tanaman hias yang digantung ya, yang menggunakan ini dari kelapa seperti ini. Ini cantik banget. Dan langsung saja ya, saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang ditaruh di bagian depan rumah. Di bagian temboknya di sini ditaruh ada beberapa tanaman hias sukulen. Di sini benar-benar sangat cantik sekali. Dan kebetulan juga di bagian temboknya ya, di sini masih menggunakan bata merah seperti ini. Jadi kelihatannya sangat klasik dan menambah kecantikannya ya. Ini keren banget. Dan karena juga keadaan dari tanaman sukulen ini terlihat segar sekali, saya pastinya penasaran ya, media tanam yang digunakan. Ini benar-benar sangat terlihat masih sangat segar. Dan di sini saya hampir tidak bisa melihat media yang digunakan ya. Nah, ini ya. Di sini untuk media tanam yang digunakan, di sini hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran. Namun memang keadaan dari medianya di sini cukup lembab ya. Ini benar-benar cantik banget. Di bagian sisi temboknya ini khusus dikasih tanaman-tanaman hias sukulen. Kemudian juga di bagian sampingnya ini kebetulan di atas kandang ya, ini juga ditaruh tanaman hias, sehingga keadaannya ketika tampak dari sini ya, ini semuanya yang ada hanya tanaman hias. Dan ini benar-benar cantik sekali, packingan yang sederhana namun bisa terlihat sangat asri. Dan di bagian bawahnya di sini juga ada tanaman hias, ada keladi tisu. Kemudian juga ada jenis tanaman hias suruh bebek ya. Ini juga cantik sekali ketika tanaman hias ini sudah mulai berbunga seperti ini. Dan kemudian ini juga ada kaktus kayak semacam 1000 candi ya jenisnya. Ada Divenbasia candi, kemudian juga ada aglonema. Dan di sini untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya di sini benar-benar bagus sekali. Dan di bagian depannya di sini juga ada beberapa tanaman hias ya. Seperti ada anthurium kuping gajah. Kemudian juga ada anthurium bunga flamingo. Kemudian juga dengan adanya krokot ya, tanaman-tanaman krokot ditaruh pada bagian bawah, karena secara kebetulan juga ini jalannya agak berundak ya. Ini benar-benar luar biasa sekali. Hal sederhana namun ketika packingannya tepat ini akan terlihat menjadi cantik. Dan kemudian
Di sini untuk jenis tanaman hias peperomianya, ini juga terlihat sangat bagus sekali. Dari warna daunnya, pertumbuhannya. Dan di sini hanya menggunakan ini ya, wadah semacam kayak ceting plastik ya, untuk menanam tanaman hias peperomianya. Dan di sini juga dibilang keadaannya teduh ya, karena ini berada di pinggir hutan. Jadi setidaknya warna-warna daunnya itu tetap bagus karena adanya naungan dari beberapa pohon yang besar seperti itu. Di sini sangat indah sekali. Nah, saya nanti bakalan ke bagian sisi atas ya, namun saya bakalan melihat di bagian sisi depan rumah persis. Di sini juga kreatif sekali pada bagian peralon ini ya. Ini juga ditanam tanaman stroberi, namun ini sepertinya baru karena masih terlihat kecil ya. Kemudian juga ada beberapa sansevieria, ada trifasciata, kemudian juga ada tombak, kemudian juga ada sansevieria tiger, kemudian juga ada alocasia longiloba, dan kemudian ini ada sederet tanaman hias, ada begonia violces. Dan di bagian atasnya di sini ditaruh tanaman hias Wijaya Kusuma. Kemudian juga ada begonia lilin yang pink. Ada peperomia. Nah, ini peperomia yang berada di sini ya, karena memang ini rumahnya ini menghadap ke arah utara. Dan saya juga tidak tahu kenapa tanaman-tanaman hias yang berada di daerah sebelah utara dengan di sebelah selatan untuk asupan cahaya matahari itu lebih banyak kan yang berada di sebelah utara. Dan persisnya sekarang ini sekitar jam 10 ya, yang pastinya daerah ini full dengan cahaya matahari. Dan pastinya juga ketika sudah mulai masuk siang ya, khusus untuk tanaman yang berada di sini, ini untuk peperomianya, untuk warna daunnya juga agak kusam dan daunnya juga agak kecil ya. Apakah daun kecil itu juga ada pengaruh terhadap cahaya matahari? Dan kemudian juga ada black velvet yang daun mini. Dan di sini benar-benar sangat indah sekali ya, dengan tanaman-tanaman hias yang sederhana, namun bagaimana cara sang pemilik merawatnya dan mengkreasikannya ini menjadi cantik banget. Kemudian di sini juga ada tanaman kertas ya. Ada peslili. Ini benar-benar indah dan asli sekali. Saya merasa nyaman sekali berada di sini. Ada stroberi, kemudian juga ada sawi ya. Dan sepertinya sama pemilik ini paham sekali bagaimana cara menanam tanaman ya, antara sayuran di sini, antara tanah dengan pupuk kandangnya ini dicampur. Sementara untuk tanaman sekulen tadi hanya menggunakan media tanam tanah ya. Karena sekulen biasanya ataupun begonia ya, ketika ditanam dan menggunakan pupuk kandang itu biasanya pada bagian batangnya itu akan rusak. Dan segini banyaknya tanaman hias yang berada di halaman rumahnya ya, di sini dalam keadaan medianya itu lembab. Padahal di Wonosobo ini ya, sekarang ini sedang puncak panasnya ya, karena bersuhu rata-rata itu 26 hingga 29, namun lebih banyak ke antara 29. Dan biasanya juga ketika sedang musim kemarau ya, banyak tanaman-tanaman hias itu yang ataupun tanaman sayuran itu yang kurus ya, yang terlihat kering. Namun di sini berbeda lagi karena memang sang pemilik juga sangat rajin ya, sangat rajin untuk melakukan perawatan terhadap tanaman hias, apalagi soal penyiraman, karena medianya hampir semuanya itu lembab. Dan demikian review dari Kembang Desa ya, tentang indahnya tanaman hias ataupun tanaman-tanaman
sayuran, tanaman buah ketika ditaruh pada bagian halaman rumah, maka suasananya pasti akan jauh lebih indah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.